Mengikuti anjuran pemerintah, ibadah dilakukan secara online. Gereja Betari Bulungan melakukan ibadah setiap minggu pagi melalui YouTube dan Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dalam damai sejahtera buat kita semua. Oh, jemaat Tuhan dimanapun berada, Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa pagi hari ini, amin. Tuhan Yesus baik. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang bulan. Bahkan sampai bulan yang baru ini Tuhan, Kau tetap pelihara kami dengan tidak bersatu apapun. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa hati dengan ucapan syukur, pujian penyembahan bagi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau berkati ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Bahkan hari yang indah spesial Tuhan berikan, boleh kami duduk diam, duduk sehidangan dengan Kau dalam perjamuan kudus-Mu. Kami siap Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau. Hanya di dalam nama Yesus umat yang percaya dan diberkati kita bersama berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah. Ku tahu Tuhan penolong saudara dan saya pagi hari ini. Haleluya. Sekali lagi katakan, ya
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Sebab Engkau layak kami sembah, sebab Engkau layak kami tinggikan pagi hari. Terima kasih Bapa. Yesus, ku cinta Kau, ku impikan, ku agungkan. Aku akan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Dari awal kita Yesus, ku cinta Kau, ku impikan, ku agungkan. Amin. Aku akan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak keagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Dalam pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan, katakan Yesus pujian. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, Kau kami agungkan, ku agungkan. Amin. Aku akan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Katakan sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak keagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak keagungkan. Kau layak terima pujian bagi orang. Sebab Kau Raja segala raja, Kau penguasa, Kau layak ditinggikan, diagungkan. Lebih lagi katakan, oh sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak keagungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi sebab Kau, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak keagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja, Raja di atas segala raja. Oh, Raja di atas segala raja. Mari coba Tuhan dimanapun berada, angkat penyembahan kita pagi hari, sebab Dia layak kita puji, kita sembah, kita agungkan namanya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Kau tidak melupakan kami. Kau Allah yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini Tuhan kami duduk diam dalam hadirat. Terima kasih Bapa. Inilah pujian syukur kami. Kami mau duduk diam merenungkan sabda-Mu, firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Lupakan yang di belakangku, serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru yang lama telah berlalu. Katakan rencanamu, rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang kami sumber kekuatan. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik bagi kami pagi hari ini. Mari kita angkat pujian lebih lagi, katakan ku melupakan yang di belakangku, serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru yang lama telah berlalu. Dari awal lebih lagi katakan dengan iman, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru yang lama telah berlalu. Amin. Katakan dengan rencana. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, firman-Mu yang kami sumber kekuatan. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Lebih lagi rencana-Mu Tuhan. Sudah banyak pas sudah ya. Amin. Indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Amin. Firman-Mu yang kami sumber kekuatan. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Lebih lagi katakan
rencana-Mu indah bagi kami. Bahkan seringkali tak terpikirkan oleh pikiran kami. Kami hanya tahu Engkau yang terbaik, Engkau yang terindah bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat hari yang begitu indahnya, cuaca yang bersahabat, keamanan yang kondusif, terkendali semua. Bukan hanya di Jabodetabek tapi di seluruh Indonesia. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat, jasmani, jiwani, rohani yang sehat. Bahkan pagi hari ini kami diberi kesempatan Tuhan untuk melangkah memasuki bulan yang baru Tuhan dari tahun 2021. Kami sungguh bersyukur. Kami merasakan Tuhan tuntunan, bimbingan, dan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Hari lepas hari, dan lebih lagi hari ini bukan hanya kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman, tapi kami pun diberikan kehormatan untuk duduk seidangan bersama dengan Engkau. Terus kami boleh selalu mengingat akan kasih dan korban-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebab itu kami tidak mau sia-siakan waktu dan kesempatan yang indah. Dan kami mohon urapan-Mu ya Roh Kudus, hikmat-Mu, pengertian-Mu dan kuasa-Mu, sehingga kami bukan hanya mendengar dan mendengar, tapi kami pun boleh menjadi pelaku, bahkan menjadi saksi daripada kebenaran firman-Mu, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Demikian juga urapi hamba-Mu Roh Kudus, bela hamba-Mu, bela firman-Mu, bahkan layakkan hamba-Mu untuk memimpin perjamuan kudus dan berdiri di atas mimbar menyampaikan kebenaran firman. Urapi Roh Kudus, urapi, mampukan hamba-Mu, topang hamba-Mu, bela hamba-Mu, bela firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Umat-Mu semua siap mendengar dan melakukan kebenaran firman. Hamba-Mu pun siap memberitakannya dengan urapan dan pembelaan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam persekutuan bersama kuasa-Mu ya Roh Kudus, kami alaskan doa syukur kami dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, ya, kita sudah melangkah kembali masuk di bulan yang baru saudara kasih Tuhan, dari tahun 2021. Hari lepas hari saudara kasih Tuhan, ya, minggu lepas minggu saudara kasih Tuhan, kita masuk kembali, sudah masuk di bulan yang Juli saudara kasih Tuhan. Kami selalu hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. Amin saudara. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, semua saya percaya dalam keadaan yang baik. Siapa yang baik, tolong angkat tangan buat Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita mau masuk firman Tuhan. Kita buka terlebih dahulu Alkitab kita. Ada beberapa ayat yang saya akan sampaikan buat saudara. Yang pertama kita buka dulu Pengkhotbah 3 saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11. Dan saudara juga persiapkan Yesaya 55 saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin saudara. Amin. Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Bahkan Ia Tuhan
memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dengar baik-baik, Tuhan berikan kekekalan dalam hati kita semua, saudara. Tetapi, nah ini saudara, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak ngerti, saudara kasih Tuhan. Kita nggak mengerti apa yang Tuhan lakukan, saudara. Kita nggak bisa menyelami, saudara kasih Tuhan. Dari awal sampai akhir kita nggak ngerti. Kenapa, saudara kasih Tuhan? Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab, ini, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin, saudara. Seperti tingginya langit dari bumi, saudara, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dan rancanganmu. Ini kata Tuhan. Sebab itu kita nggak bisa mengerti. Ya, saudara, dari awal sampai akhir kita nggak ngerti, saudara. Berbahagialah setiap ada mendengar, merenungkan, menyimak, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, sampai hari ini, saudara, begitu banyak tantangan, masalah, dan pergumulan hidup yang rasanya belum bisa terselesaikan. Belum bisa diselesaikan. Karena apa, saudara? Karena kita sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti solusi jalan keluarnya. Benar, saudara? Kita masih nggak tahu, saudara. Sudah 1,5 tahun nih, saudara. Ya, virus COVID ini melanda seluruh dunia. Para pakar-pakar sampai hari ini belum bisa mendapatkan, saudara, vaksin untuk mencegah, saudara, berkembangnya daripada virus COVID-19. Sampai hari ini sudah 1,5 tahun, saudara kasih Tuhan. Kita hanya bisa berharap dalam hati, saudara, agar keajaiban mujizat Tuhan terjadi. Ya Pak ya. Kita coba bisa berdoa, kita bisa berharap supaya mujizat keajaiban Tuhan ini terjadi. Karena ya seringkali, saudara, solusi jalan keluar masalah persoalan datang dengan cara yang tidak terduga, kadang nggak masuk akal, saudara. Tidak bisa kita rencanakan, ya. Nggak terduga, saudara, nggak kita rencanakan. Ya sepertinya, ya, hari-hari ini kan sedang rame-ramenya obat Ivermectin, ya, Ivermectin, saudara kasih Tuhan. Ya, awal-awalnya obat ini cuma buat obat cacing, saudara. Iya Pak ya. Ya, obat cacing, saudara. Bahkan kalau nggak salah, saudara, obat ini sebenarnya diperuntukkan untuk dogi. Awal-awalnya buat dogi, benar? Nah itu, saudara. Kita nggak tahu, saudara, kasih Tuhan. Obatnya ini buat dogi, saudara, kasih Tuhan. Untuk cacing, apa hubungannya dengan virus, saudara? Tapi luar biasa. Ya. Ternyata bisa obat ini bisa, ya, saudara, untuk penyembuhan, saudara, kasih Tuhan. Sekalipun untuk sementara, saudara, kasih Tuhan. Itu, saudara, kasih Tuhan. Sehingga ya harus kita akui, saudara, kalau hari ini saja kita ada, itu pun sudah mujizat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dalam setiap detik perjalanan hidup ini sudah penuh mujizat, saudara. Sebab tanpa mujizat keajaiban Tuhan, kita tidak pernah ada di dalam dunia ini. Seperti Mazmur 134, Mazmur 139 ayat 14 berkata, saudara, ya, aku bersyukur kepadamu oleh karena, saudara, kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin, saudara kasih Tuhan. Kita ada hari ini aja udah mujizat, saudara kasih Tuhan. Setiap hal yang terjadi
entah itu baik atau tidak baik menurut pemandangan kita, itu pun merupakan rangkaian kecil, saudara, dari keseluruhan mujizat yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Ya? Itu rangkaian kecil, saudara. Kita nggak bisa menyadarinya, saudara. Kita nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Sebab itu ketika hal-hal buruk menimpa, janganlah kita cepat-cepat, saudara, menyalahkan Tuhan. Karena bisa jadi itu merupakan rangkaian dari mujizat besar yang sedang Tuhan kerjakan untuk kita. Sebaliknya, bersyukurlah dan percayalah, karena cara Tuhan bekerja tidak akan pernah mampu kita selami dengan pikiran kita yang terbatas. Sebagaimana Yesaya berkata dalam 55 ayat 8-9 yang kita baca, saudara, mana dikatakan bahwa rancangan Tuhan, jalan Tuhan, saudara kasih Tuhan, ya, tingginya itu antara langit dan bumi, saudara kasih Tuhan. Sehingga tidak dapat kita pahami. Bahkan ujian tadi mengatakan, saudara kasih Tuhan, apa saudara? Rancanganmu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiran. Tak terbatas, saudara kasih Tuhan. Yang kita tahu cuma firman itu ya dan amin. Amin, saudara. Yang kita tahu itu, saudara. Sebab itu, saudara, sekiranya, saudara, ada hal-hal buruk yang terjadi, sebaiknya bersyukurlah dan percayalah, karena cara Tuhan bekerja tidak akan mampu kita selami dengan pikiran kita yang terbatas. Amin, saudara. Kita hanya percaya dan katakan, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan melakukannya, tapi yang saya tahu Tuhan akan melakukannya. Amin, saudara. Jadi taati dan ikuti saja kepada Tuhan akan membawa, memimpin kita. Amin, saudara. Hanya kita perlu siapkan hati kita, saudara, untuk mengalami keajaiban mujizat Tuhan. Contoh, saya kasih contoh, saudara. Ada seorang bapak setengah tua, ya, saudara kasih Tuhan. Ya, mungkin lebih tua dari saya sedikit lah, saudara kasih Tuhan. Dia naik kereta api, saudara. Dia naik kereta api, saudara kasih Tuhan. Dan kereta api berjalan, tiba-tiba dia berdiri. Dia berdiri dan berkata, saudara, kepada para penumpang, bertobatlah, Yesus is coming. Bertobat, Yesus segera datang. Dia katakan, saudara. Sampai ketiga kali dia berkata, bertobatlah, Yesus segera datang. Tiba-tiba berdiri seorang wanita, saudara. Ya. Seorang wanita, ya juga setengah bayar, saudara kasih Tuhan. Dan berteriak, "Tiada kau, tua bangka. Kamu tidak tahu apa-apa." Saudara, dia katakan, Yesusmu itu tidak ada. Wanita ini berteriak, saudara kasih Tuhan. Bapak tua itu malu. Dia duduk kembali, saudara. Dia duduk malu, saudara. Tapi Tuhan terus berbicara dalam hatinya untuk bangkit dan katakan tentang kedatangan Yesus. Dia sempat ragu, saudara. Tapi dia mau juga taati, saudara, suara itu. Dan kembali dia berdiri serta berkata, bertobatlah, Yesus segera datang. Kita perlu bertobat untuk dosa-dosa kita. Wah, si wanita ini, saudara, nggak kurang keras lagi berteriak, saudara kasih dia. Dia berteriak lagi, saudara kasih. Sebelum bangkit dia, sebelum dia bangkit, saudara, dia berteriak bersama dengan anaknya, saudara. Bangkit, saudara kasih Tuhan. Dia berteriak, saudara kasih Tuhan. Suruh diam, dan dia mulai menyerang, saudara. Dia mulai menyerang, dia mulai memukul
kepada bapak tua itu berkali-kali. Dia pukul saudara dengan tas yang dia bawa, dipukul saudara kasih Tuhan. Ya. Tiba-tiba anaknya berkata kepada ibunya, "Ibu, berhentilah memukul, karena dia adalah seorang yang diutus Tuhan, yang dikirim oleh Tuhan." Anaknya berkata demikian. Tiba-tiba saudara kasih Tuhan, wanita itu jatuh berlutut dan menangis terseduh-seduh saudara. Dia jatuh berlutut dan menangis saudara. Bapak tua itu bertanya, "Kenapa ibu menangis?" Wanita itu berkata, "Anak laki-laki saya ini bisu, tapi sekarang dia bisa berkata." Amin saudara. Enggak ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Ayo. Bisu saudara kasih Tuhan. Mendadak bisa berbicara. Dia peringatkan kepada ibunya, "Ibu, berhenti memukul bapak tua itu, karena bapak tua ini diutus oleh Tuhan." Amin saudara. Amin. Tuhan Allah tidak harus memakai hamba-hamba Tuhan, pendeta, keluarga politisi, orang-orang kaya dengan mobil yang mewah untuk menyelamatkan atau memberkati, untuk mengalami keajaiban, mujizat Tuhan. Enggak saudara, enggak peduli saudara siapa dan apa yang mungkin datang di hadapan kita. Tidak peduli apa yang sedang kita hadapi saat ini saudara. Hidup kita ini saudara ada dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Dan Tuhan memiliki rancangan yang baik untuk kita. Sebagaimana kitab Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Rancanganku," ya, saudara, "sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh sebab itu, saya percaya kita pasti bisa saudara, melalui semua tantangan pergumulan yang ada hari-hari ini. Amin saudara. Amin. Ya. Apapun tantangan hari-hari ini saudara. Sebab Markus 9 ayat 23 berkata, jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat." Tidak mustahil bagi orang yang percaya. Kita semua orang percaya, amin saudara. Tidak ada yang mustahil. Amin. Kita hanya perlu bersyukur kepada Tuhan. Saya tutup khotbah saya dengan satu kesaksian, yang mana kesaksian ini saudara masih relevan sampai saat ini, masih menjadi berkat sampai hari ini. Ada seorang mahasiswa muda usia kurang lebih 18 tahun yang berjuang untuk membayar biaya kuliahnya. Dia seorang anak yatim piatu, saudara kasih Tuhan, dan tidak tahu kemana harus mendapatkan uang untuk bayar uang kuliahnya. Dia nggak tahu mendapat duit dari mana, dia nggak tahu saudara saya. Akhirnya dia mendapat ide. Bersama dengan seorang temannya, dia memutuskan untuk menggelar sebuah konser musik di kampus. Gunanya untuk mengumpulkan untuk biaya pendidikannya, saudara saudara. Konser ini mereka adakan dengan mendatangkan pianis besar, Ignasi J. Paderewski, saudara. Manajer sang pianis meminta biaya sebesar $2.000 untuk konser piano ini. $2.000 biayanya. Sebuah kesepakatan pun terjadi. Dua anak muda ini pun mulai bekerja untuk membuat konser piano. Supaya sukses, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Hari tiba, Paderewski akan konser piano di Stanford University.
Tapi sayang, kedua mahasiswa tidak berhasil menjual tiket sesuai target. Nggak bisa, saudara. Tidak mencapai target. Total tiket terjual hanya $1.600. Kedua mahasiswa ini yang kecewa, saudara kasih Tuhan. Lalu mereka pergi kepada Reski dan menjelaskan keadaan mereka, saudara. Dan mereka memberikan seluruh uang $1.600 ditambah selembar cek $400, saudara. Kedua mahasiswa itu berjanji untuk segera melunasi secepatnya, saudara kasih Tuhan. Tidak, kata pada Reski, saudara kasih Tuhan. Aku tidak dapat menerima. Dia merobek cek, mengembalikan uang $1.600 sambil berkata, ini uang kalian ambil dan gunakan untuk biaya kuliah kalian berdua. Aku akan tetap main konser tanpa perlu kalian bayar. Dan kedua mahasiswa ini, wah, dia sungguh sangat berterima kasih, saudara. Berulang-ulang dia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Beberapa tahun kemudian, saudara kasih Tuhan, diketahui pada Reski menjadi Perdana Menteri Polandia, saudara kasih Tuhan. Dia menjadi pemimpin yang besar. Sayang, saudara kasih Tuhan, saat itu terjadi Perang Dunia Pertama dimulai dan Polandia dilanda, saudara, ya, dilanda kelaparan, saudara. Ada kurang lebih 1,5 juta orang kelaparan di negaranya dan tanpa ada uang untuk memberi mereka makan. Pada Reski bingung, saudara kasih Tuhan. Dia tidak tahu harus minta bantuan kemana, saudara kasih Tuhan. Akhirnya dia coba minta bantuan Amerika, saudara kasih Tuhan. Presiden Amerika saat itu Herbert Hoover, saudara, dan setuju membantu, dan dengan cepatnya dikirim berton-ton bahan makanan untuk rakyat Polandia yang kelaparan. Pada Reski lega dan memutuskan untuk bertemu dengan Hoover untuk berterima kasih, di mana rakyatnya kurang lebih 1,5 juta bebas dari bahaya kelaparan. Ketika pada Reski mengucapkan terima kasih kepada Hoover atas sikapnya mulia, Hoover cepat-cepat menyalah dan berkata, Anda tidak harus berterima kasih pada saya. Anda mungkin sudah lupa, tapi saya tidak akan pernah dapat melupakan. Di mana beberapa tahun yang lalu Anda membantu biaya kuliah 2 mahasiswa muda di Stanford University. Saya adalah salah satu dari mereka. Amin, saudara. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu, saudara. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan, jalan Tuhan itu bukan jalan kita, saudara. Tingginya itu antara bumi dan langit, saudara. Kita nggak pernah tahu, saudara. Ya, kita nggak mengerti, saudara. Firman Tuhan katakan, saudara, Tuhan itu selalu membuat, saudara, segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, saudara. Indah pada waktunya. Tapi kita manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan apa yang dia lakukan. Mujizat keajaiban selalu datangnya lewat cara yang tidak terduga, tidak masuk akal, tidak bisa direncanakan, saudara. Amin, saudara. Amin. Tuhan memberkati. Ku melupakan yang di belakangku. Apa yang sedang terjadi, saudara, kita lupakan. Tetap kita harus jaga, ya, protokol kesehatan. Tetap jaga, saudara. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan, saudara kasih Tuhan. Kita akan mengingat selalu, saudara, saat kita memasuki bulan yang baru. Kita tahu kalau kita bisa masuk bulan ini, saudara kasih Tuhan, ini adalah satu keajaiban
satu mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara. Kita mau makan tubuh darah Tuhan untuk selalu mengatakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas kita. Saudara, perjamuan ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah dewasa, anak-anak di bawah usia 12 tahun yang ambil bagian. Saudara siapkan di rumah saudara. Kalau saudara tidak punya anggur roti seperti yang di gereja biasa kita makan minum, saudara telepon, nanti saya antar. Ya, saudara. Kalau tahu tidak keburu saudara persiapan, saudara boleh pakai air teh, saudara boleh pakai biskuit, saudara boleh pakai roti di rumah. Amin saudara. Dan kalau saudara mau, saudara telepon. Sore nanti saudara boleh telepon, atau besok saudara telepon, saya antar ke rumah saudara. Amin saudara. Puji Tuhan. Ku tumpahkan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, Dan ku berdiri kepada tujuanku. Kau itu hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya kami, sumber kekuatan. Kau berharap aku, Kau terbaik bagi. Lebih dikatakan, rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya kami, sumber kekuatan. Kau berharap aku, terbaik bagiku. Terbaik, terbaik bagiku. Terbaik bagiku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan terhadap Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sampai itu banyak di antara kamu yang kepada sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saudara berdoa, mohon pengampunan daripada Tuhan.
atas pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Berdoa saudara. Syakakara saudara mohon pengampunan daripada Tuhan karena kita mau makan tubuh darah Tuhan dengan cara yang lain. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebelum ia diserahkan mengambil roti mengucap syukur atasnya. Ia mengucap-ucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah di setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Bukan karena roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawannya adalah perjanjian baru yang dimentereng oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Berbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Oh, kami bersyukur, terima kasih Bapa. Caramu indah bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu dalam roh hati kami. Meteraikan. Sehingga boleh kami renungkan, kami simak, bahkan dengan urapan hikmat kuasa-Mu, kami pun boleh menjadi pelaku dan saksi daripada kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih hamba berdoa khususnya untuk para pemimpin bangsa kami, buat Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, semua jajaran para menteri, kabinet yang ada, Panglima TNI, Kapolri, para Pangdam, Gubernur, Bupati, Wali Kota, seluruh aparat pemerintahan dari pusat hingga ke daerah, semua lembaga negara kami bawa pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami, urapi dengan hikmat yang datang daripada surgawi, sehingga roda pemerintahan kami Indonesia ini dijalankan dengan hikmat dan roh yang takut kepada Tuhan. Satukan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan masyarakat Indonesia yang kami cintai. Satukan untuk bersahati, saling bergandengan tangan Tuhan, untuk terus berjuang merebut Indonesia maju, Indonesia menang, Indonesia jaya Tuhan. Demikian juga membawa Tuhan para medis, dokter-dokter Tuhan, relawan, bahkan para ahli-ahli farmasi, vaksin Tuhan, kami bawa dalam doa kami ini Tuhan. Urapi, beri hikmat buat mereka Tuhan, untuk mendapatkan vaksin, untuk boleh mencegah penyebaran daripada virus, khususnya virus COVID-19 ini. Berkati Tuhan semua tenaga medis dan dokter, berkati mereka pun dalam perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga buat semua yang sedang terpapar Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar tangan Tuhan menjamah, boleh dipulihkan semuanya Tuhan Yesus, dan kami boleh menang Tuhan dalam menghadapi wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan pada pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat hingga ke daerah, bahkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang kami cintai ini, diserahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian hamba berdoa, umat-Mu, jemaat-Mu, buat rekan-rekan kami semalayanan, khususnya buat anak kami Yosua di dalam perantauan Tuhan, yang juga sedang dalam pemulihan, bahkan sudah dipulihkan Tuhan kesehatannya. Kami terus berdoa, dan darah Yesus yang mengalir Tuhan, sehingga menetralisirkan semua virus-virus di dalam tubuh jasmani daripada anak Yosua. Kami boleh mendapatkan kabar kembali Tuhan hari ini, Yosua sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Berkati kedua orang tuanya, Edi, Mega, dan juga kakaknya Kesia, dan terus berharap kepada Engkau. Terima kasih, terima kasih. Ya, berdoa buat saudara kami, rekan kami, Jimmy, Leoni Tuhan, yang juga dalam kelemahan tubuh, buat Sama, Tuhan pulihkan kesehatannya. Buat Ana Surya, Ana Pantau, juga menjama, semua dipulihkan. Semua saraf-saraf urat-urat itu semua dipulihkan dalam nama Yesus. Buat rekan kami,
Warto putut Tuhan, dipercaya tangan Tuhan pun menjamah, dipulihkan, baik jantung maupun paru-parunya semuanya dipulihkan dalam nama Yesus. Dipulihkan. Demikian juga secara khusus juga Tuhan untuk anakmu Pak Hojo Kurniawan Tuhan, dipercaya darahmu yang mengalir Tuhan, darahmu mengalir di dalam tubuhnya Tuhan, dalam nama Yesus. Semua virus-virus leukemia dalam nama Yesus semuanya sudah sempurna Tuhan, disempurnakan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga buat Ibu Suwati dalam nama Yesus, tangan Tuhan pun menjamah, mata daripada Ibu Suwati kembali dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Jemaatmu satu persatu dimanapun yang dalam kelemahan tubuh pagi hari ini kami bawa dalam nama Yesus, tangan Tuhan menjamah oleh bilur-bilur, semua disembuhkan dalam nama Yesus, disembuhkan. Memberkati rumah tangga demi rumah tangga Tuhan, Tuhan memberkati umatmu jemaatmu menikmati rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, keharmonisan. Urapan Tuhan buat anak cucu buyut daripada umatmu jemaat yang sekolah yang studi Tuhan, sehingga anak cucu buyut daripada umatmu Tuhan dengan urapanmu bertumbuh menjadi anak-anak yang 10 kali lipat berhikmat dan juga pandai. Demikian juga hamba mau berdoa untuk usaha, pekerjaan, mata pencarian, karir, toko, restoran, pabrik, masyarakat, perhotelan, perindustrian, pertambangan, apapun yang diusahakan daripada umatmu jemaat dalam nama Yesus, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus Engkau buat berhasil. Demikian juga untuk hambamu Pak Andri Tuhan Yesus, dan pekerjaannya dia harus banyak berjumpa, bersosialisasi Tuhan. Dipercaya kuasa darah Yesus membungkusnya Tuhan, diproteknya Tuhan, sehingga Pak Andri ada dalam kuasa tangan-Mu Tuhan Yesus. Demikian juga kami bersyukur buat mama daripada Suryatin yang sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya juga buat saudara kami Tuti. Tuhan terus menghibur, Tuhan beri kekuatan sehubungan dipanggil pulangnya mama tercinta. Kami percaya Kau punya rencana yang indah dalam kehidupannya Tuhan. Buat dia mengerti Tuhan, buat dia mengerti jalan-jalan Tuhan, sehingga Tuti sekeluarga besar terus selalu bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberi kekuatan. Terima kasih Bapak buat hari yang indah ini. Sebentar kami akan berpisah Tuhan. Kami berpisah rindu membawa berkat yang datang daripada Tuhan. Sebab dengan iman yang percaya kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi, dan kami mau terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus membungkus oleh sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya dan berkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berbagi Tuhan memberkati. Haleluya. Rencanamu indah Tuhan. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Imanmu yang tenang ini sumber kekuatan, Kau menghadapanku dan terbaik bagimu. Sekali lagi katakan rencana Tuhan, rencanamu Tuhan
yang terbaik bagi kami. Selamat hari Minggu, selamat Tuhan Yesus memberkati, bertemu kembali minggu depan. God bless you.